Halo Sobat Pustaka, jumpa lagi dengan program LDR Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Nah Sobat Pustaka, mendongeng merupakan salah satu kegiatan yang mudah dilakukan tetapi sering dilupakan. Padahal manfaat dari mendongeng sangat banyak, terutama untuk meningkatkan minat baca anak. Untuk itu, pada LDR kali ini kita akan membahas tentang read aloud menggunakan bahasa Jawa bersama Ibu Heni Wardatul Rohmah, founder TPM Mata Aksara. Karena TPM Mata Aksara menyelenggarakan kegiatan kelas bercerita yang sudah banyak mencetak prestasi. Saat ini kita berada di TPM Mata Aksara di Tegal Manding, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman. Bertujuan ikut membangun masyarakat melalui pendidikan non-formal di Yogyakarta. Mata Aksara menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat. Salah satunya ialah kelas bercerita. Menarik bukan? Tidak mudah loh menyusun kata, menggunakan intonasi yang pas dan lainnya. Supaya bercerita tidak hanya sekedar membaca, namun juga menghayati bacaan yang dibaca. Tujuan kita berada di sini adalah untuk mengenal mengenai read aloud yang merupakan salah satu teknik dari mendongeng. Untuk mengenal lebih jauh, mari kita bertemu dengan narasumber kita. Sobat Pustaka dimanapun Anda berada, literasi di rumah kali ini menghadirkan sosok Ibu Heni Wardatul Rohmah yang merupakan pendiri Taman Baca Mata Aksara. Bersama sang suami, Bapak Nuradi Indrawijaya, mengubah perpustakaan keluarga menjadi taman baca yang menyebarkan virus gemar membaca kepada masyarakat. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi Mas Bagus, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, banyak sekali ya Bu prestasi dan penghargaan yang sudah ditorehkan Ibu Heni dan TPM Mata Aksara. Seperti pada tahun 2012, Mata Aksara mendapat anugerah TPM Kreatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu di tahun yang sama, juara 2 apresiasi PTK PAUDNI kategori pengelola TPM tingkat DIY, dan di 2012 juga mendapat anugerah Pustaka Bakti Tama dari BPAD DIY. Lalu di 2016, penghargaan Perpustakaan Masyarakat Kreatif dari Bupati Sleman, dan di tahun 2016 juga mendapat juara 1 Gramedia Reading Community Competition di tahun 2016 Regional DIY Jateng. Nah, ini semua kan adalah prestasi lembaga ya, Ibu. Kalau betul. Prestasi pemustaka yang sering berkunjung ke sini, ada tidak, Ibu? Oh, ada Mas. Jadi salah satu program di Mata Aksara ini kan kelas bercerita. Nah, anak-anak yang ada di kelas bercerita ini menjadi pemenang ketika Dinas Perpustakaan Sleman, kemudian di DPAD DIY, ataupun Perpustakaan Nasional menyelenggarakan lomba bercerita atau lomba bertutur. Yang lomba bertutur itu ya, Bu? Betul, iya. Jadi yang dulu tiap tahun dilaksanakan, banyak anak-anak Mata Aksara yang menjadi juara di kejuaraan tersebut. Wah, hebat sekali ya, Bu. Lalu Ibu Heni, apa sih perbedaan kegiatan bercerita atau mendongeng dengan read aloud atau membaca nyaring? Nah, ini ketika kami menyelenggarakan kelas bercerita, kami selalu mengawali dengan membaca nyaring atau read aloud. Kita mulai dari persamaannya dulu ya. Baik bercerita maupun membaca nyaring sama-sama upaya untuk membangun kedekatan bersama anak. Jadi antara orang tua dan anak itu bisa dibangun kedekatannya lewat mendongeng maupun membaca nyaring. Itu juga bisa menjadi stimulasi untuk kemampuan berpikir. Jadi dua-dua hal itu bisa hadir lewat membaca nyaring maupun mendongeng. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda, yang jelas berbeda itu hadirnya buku. Kalau di mendongeng atau bercerita, buku itu tidak wajib ada. Tetapi kalau di read aloud atau membaca nyaring, kehadiran buku ini wajib ada. Itu yang perbedaan pertama. Perbedaan lain antara mendongeng dan read aloud, kalau mendongeng biasanya kan kita punya bahan cerita langsung didongengkan saja kepada anak-anak. Tetapi kalau membaca nyaring, selain kita menyampaikan, nah kita juga memberikan stimulasi kepada anak, bagaimana anak bisa menangkap gambar yang menjadi pendukung cerita ini.
Jadi interaksinya antara orang tua dan anak tidak hanya lewat suara, tetapi hadirnya teks, hadirnya gambar yang ada di sini juga menjadi unsur yang memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak lewat read aloud itu. Wah, berarti banyak sekali ya Bu manfaat dari read aloud itu. Betul sekali. Lalu bagaimana teknik membaca nyaring itu atau read aloud itu Ibu? Karena ini menjadi bagian yang paling penting Ya. supaya seluruh pemirsa LDR nanti dapat mencoba dan mempraktekannya di rumah. Ya, ketika kita mau membaca nyaring, unsur yang kita langkah-langkahnya yang tentu kita harus cari buku dulu nih. Cari buku tentunya harus buku yang menarik, buku yang sesuai dengan usia anak. Karena pada prinsipnya membaca nyaring itu kan tidak hanya untuk anak-anak, bahkan dengan orang dewasa maupun orang tua pun bisa. Buku apa yang kemudian cocok kita bacakan kepada anak? Tentunya buku yang menarik. Buku yang menarik itu apa untuk anak? Antara lain, kalau untuk anak-anak yang awal, itu buku yang ada unsur pengulangan-pengulangan. Ada rima yang bisa kita ajarkan kepada anak. Ada isi yang kemudian memungkinkan kita melakukan semacam atraksi atau ketika kita membaca itu intonasinya bisa berubah-ubah. Jadi cerita yang kemudian membuat ketika kita membacakan buku ini ada tempo, ada dinamika, ada hal-hal yang berbeda itu. Terus juga setelah kita mencari buku, membaca buku, nah karena sebelum kita membacakan nyaring, kita wajib nih baca buku ini seluruhnya. Supaya apa? Karena dalam proses membaca nyaring itu ada interaksi antara kita pembaca buku dan anak, maka kita bisa merancang pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Baik itu mulai dari sampul, atau pertanyaan-pertanyaan prediksi pada setiap lembar yang memungkinkan kita menanyakan kepada anak. Ya. Setelah membacakan nyaring, kita juga perlu membuat pertanyaan. Jadi ada semacam refleksi. Tidak terus habis baca nyaring udah selesai, tetapi kita juga perlu merancang pertanyaan seperti apa yang bisa kita diskusikan bersama anak terkait dengan buku yang baru saja kita baca. Nah, ketika membaca nyaring, kita cukup baca kalimat-kalimatnya saja. Untuk gambar-gambar ini, biarkan anak yang kemudian mengeksplorasi apa yang ada di dalam buku ini. Karena apa? Karena gambar yang ada di dalam buku ini dirancang menjelaskan teks. Jadi, kalau kita membacakan nyaring, yang menjelaskan gambar ini biar anak. Kita hanya baca teks apa adanya. Jangan tambah-nambahin, jangan juga kemudian memberikan penjelasan detail. Oh, ini nak, lihat nak, ini ada kerbau, ini ada anak, dan sebagainya. Biarkan anak yang kemudian menggali ilustrasi yang ada di sini, gitu. Terus kita harus mempersiapkan diri dulu biar bisa memberikan read aloud yang baik kepada audiens atau anak kita gitu. Betul. Iya, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Terus kenapa juga kita nggak boleh? Tadi kan kita tidak boleh ya menjelaskan gambar karena nanti bisa merusak jalan cerita. Bisa-bisa apa yang kita jelaskan karena mungkin tadi kita belum baca semua, kita menjelaskan ini itu, oh ternyata salah. Jadi gambar biar anak yang mengeksplorasi ini, dia boleh menginterpretasikan ini. Kemudian ketika membacakan nyaring, kita juga perlu memberikan pertanyaan prediksi. Kasih tebak-tebakan nih, kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Supaya apa? Ada interaksi. Betul, pintar ini Mas Bagus. Sudah, sepertinya di perpustakaan juga sudah sering ya read aloud ya. Jadi ada interaksi juga. Dan yang terpenting ini nih, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sepele bagi kita, itu kan merangsang anak berpikir.
HOTS, High Order Thinking Skill. Kalau kita sudah di kelas 6 di SMP itu berpikir HOTS itu kan sesuatu yang susah. Padahal dari mereka kecil itu bisa kita biasakan berpikir kritis, berpikir itu lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana yang membuat mereka berpikir, habis ini apain ya? Apa yang terjadi ya? Nah, seperti itu. Terus kemudian suara juga terkadang kita coba nanti diperhatikan kalau Mas Bagus dan teman-teman turun ke sekolah, kadang ada anak yang membaca itu tanpa ekspresi, tanpa intonasi. Untuk pertama kalinya Kibo ikut kirap satu surah bersama kerbau-kerbaunya. Abi penjaga mendampingi kerbau kecil itu selama kirap. Karena apa? Karena anak tersebut tidak mendapatkan permodelan tentang membaca. Jadi pentingnya kemudian kita sebagai pembaca itu melafalkan kalimat-kalimat ini dengan intonasi yang menarik, artikulasi yang jelas, tempo, dinamika yang sesuai dengan suasana, itu akan membuat suasana membaca nyaring itu menjadi hal yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi itu sih prinsip-prinsip dasar yang ada, Mas Bagus. Berarti interaksi itu sangat penting ya, Ibu? Betul. Untuk read aloud. Berarti untuk orang tua yang membacakan sama untuk anaknya itu betul. Ada banyak sekali interaksi yang ada. Iya. Lalu nilai-nilai positif apa yang dapat dari kegiatan read aloud ini, Bu? Baik dari sisi orang tua maupun dari sisi anak. Baik, ya. Dari sisi anak tentu dia akan mendapatkan tadi langsung permodelan. Oh, membaca itu ternyata ada sesuatu yang menarik. Ada titik koma yang ketika dilafalkan dengan sangat baik, itu membuat cerita menjadi menarik. Karena ketika membaca nyaring, salah satu tujuannya kan juga membangun keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu apa? Keterampilan membaca itu ketika anak bisa menyuarakan kata dan memahami maknanya. Jadi tidak hanya membunyikan huruf, tetapi dia memahami kata dan paham maksudnya. Nah, itu dengan read aloud, dengan membaca nyaring, anak-anak juga akan terbiasa dengan bahasa tulis yang baku. Ketika kita mungkin ngobrol, bercakap-cakap dengan anak, bahasanya kan bahasa non formal ya, bahasa yang bukan bahasa baku. Tapi kalau bahasa yang ada dalam buku itu biasanya bahasa baku yang kalau nanti kita sudah sekolah, kan bahasa-bahasa di buku pelajaran itu bahasanya bahasa baku ya. SPOK-nya itu pasti ada, dan itu kalau kita biasakan membacakan buku kepada anak, itu akan membuat anak terbiasa dengan bacaan-bacaan yang ada di buku. Itu melatih keterampilan membaca. Tadi juga membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Karena apa? Karena ketika tadi proses read aloud, tadi Mas Bagus menyebutkan ada interaksi antara orang tua dan anak. Jadi ada bonding. Pengalaman saya ketika saya sudah membiasakan membacakan buku itu, ada yang kemudian dalam tanda kutip nagih ya, kalau sehari ini nggak bacain buku itu rasanya ada yang kurang untuk kebersamaan hari ini. Karena apa? Karena ketika kami membaca buku bersama, tentunya tidak hanya saya, jadi Pak Adi pun juga sering membacakan buku untuk anak, dan ketika membacakan buku itu ada proses diskusi. Proses diskusi yang itu keterusan sampai sekarang. Anak kami dengan gampang bercerita tentang kondisinya, bagaimana di sekolah, apa yang dia rasakan, itu karena kebiasaan kami membangun komunikasi bersama buku. Ada lagi ketika kita sering membacakan nyaring, karena membacakan nyaring itu tidak terbatasi oleh usia, sejak kecil semakin bagus, bahkan nanti ketika Mas Bagus sudah punya putra, sekecil apapun dia siap sebenarnya untuk literasi membacakan. Sejak dini. Literasi sejak dini, betul. Karena apa? Ketika kita membacakan buku, mereka, anak-anak kita akan mengenal suara kita, akan terbiasa dengan
teks yang ada di sini, dia tahu bahwa setiap huruf ini bisa dibaca dan setiap kalimat yang ada di buku itu ada maknanya. Nah, itu hal-hal yang menjadikan kegiatan membaca nyaring itu menjadi bermanfaat tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk orang tua. Tadi Bu Heni bilang kalau sering membacakan bahasanya itu untuk anak. Ya. Itu bahasanya buku-buku berbahasa Indonesia atau buku-buku bahasa lain, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Inggris seperti itu? Campuran, Mas. Campuran. Kami ketika membacakan buku itu kadang pakai buku bahasa Indonesia, kadang juga pakai buku bahasa Jawa, kadang juga pakai buku bahasa Inggris karena kami pengen memberikan pengalaman sebanyak mungkin anak-anak mengenal bahasa. Berarti banyak sekali ya Bu buku-buku bahasa termasuk bahasa Jawa ya Bu? Ada, ya banyak Mas. Jadi, itu kalau menurut Ibu penting nggak bahasa Jawa dalam untuk read aloud ini? Penting sekali. Bahkan dalam undang-undang Sisdiknas sendiri kan disampaikan ya bahwa bahasa pengantar untuk pendidikan itu bahasa ibu atau bahasa daerah kalau kita menyebutnya. Katakanlah kalau di Jogja tentu bahasa Jawa. Karena apa? Semakin ke sini kita punya bahasa persatuan itu bagus, bahasa Indonesia. Tetapi ketika kita kemudian berbicara dengan bahasa Jawa, manfaatnya banyak banget deh saya rasa. Bahasa Jawa itu kan mengenal tingkatan ya. Jadi itu secara tidak langsung juga kemudian mengajarkan sopan santun, lembah manah, bagaimana kita berbicara dengan teman. Itu berbeda ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Ada tingkatan dan katanya kan bahasa itu menunjukkan budaya, dan saya rasa sebagai bahasa yang menjadi warisan kita ya, warisan sesepuh kita, saya rasa kita perlu melestarikan itu. Dan kalau dulu di zaman saya sih bahasa pengantar di sekolah itu masih pakai bahasa Jawa, dan itu membantu karena memang suasana dulu di desa gitu ya, suasana di desa, bahasa pengantarnya juga bahasa Jawa. Ketika di sekolah pakai bahasa Jawa pun jadi lebih paham karena lebih dapet gitu. Kadang kan ada bahasa kata-kata dalam bahasa Jawa yang kalau di Indonesia kan juga susah ya, dan kekayaan ragam bahasa Jawa itu kan luas sekali, dan saya rasa kalau bukan kita yang melestarikan ya siapa lagi, harus dimulai dari kita. Jangan sampai penutur bahasa Jawa itu hilang. Betul sekali, ya kan. Dari sekian bahasa itu kemarin ketika Mas Menteri Pendidikan menyampaikan itu sudah ada sekian bahasa yang punah. Jangan sampai lah bahasa Jawa menjadi salah satu bahasa yang punah. Karena ya bahasa Jawa juga mendukung keistimewaan. Nah betul, iya, keistimewaan Jogja itu kita maknai dengan hal-hal seperti itu, misalnya nguri-uri budaya bahasa Jawa. Salah satu contohnya. Ya, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, sama bagaimana sih contohnya read aloud dengan bahasa Jawa? Contohnya read aloud dalam bahasa Jawa ya. Agar pemirsa LDR dimanapun bisa melihat. Ya. Kita coba ya pakai buku bahasa Jawa. Ini ada banyak buku bahasa Jawa, dan kalau teman-teman kesulitan nyari buku yang berbahasa Jawa, saya rasa di beberapa platform digital itu sudah ada penjaring, penerjemahan daring yang diinisiasi oleh Badan Bahasa. Itu juga ada konten bahasa Jawanya. Terus ada juga Let's Read, itu juga punya konten buku berbahasa Jawa, dan beberapa platform lain saya rasa juga ada berbahasa Jawa. Jadi selain buku cetak, saya rasa kita juga perlu mengenalkan buku-buku yang ada di platform digital. Jadi kalau dulu selalu bilang mencari buku itu susah, saya rasa sekarang itu sudah tidak ada lagi. Nah, kita akan memodelkan ya, membacakan buku berbahasa Jawa. Jadi kalau tadi
kita sudah memahami bahwa oh harus baca dulu. Ini tadi saya sudah membaca. Ini buku apa ini? Baik, kita akan memodelkan bagaimana proses membaca nyaring. Jadi selamat sugeng siang Ibu lan Bapak sedaya, adik-adik ugi. Sak menika Ibu ajeng macaaken buku nderek langkung cerita ing buku menika dening Nurul Hikmah dan kagambar dening Imam Setiawan. Napa wau judulipun? Nderek langkung. Wonten gambar napa niki, Mas? Tiang-tiang lare-lare padha playon kados nggih. Nggih, playon. Niki wonten sinten nggih? Wonten eyang-eyang napa ibu-ibu? Oh. Niki kira-kira napa nggih isine? Nderek langkung. Dimah wis teko. Laras arep diajak sedulure iku dolan menyang kali. Laras isih-isin amarga dheweke lagi pindah ning desa iki. Ning dalan dilalah akeh wong. Aduh, Laras tambah isin. Nderek langkung. Lho, malah podo aruh-aruh. Bali saka kali podo kepethuk wong maneh. Bocah-bocah bengok, nderek langkung. Ning Laras isih meneng wae. Sesuke Laras ngenteni Dimah. Amarga ora teko-teko, Laras ngampiri. Duh, Laras weruh ana ibu-ibu jagongan. Dheweke isin banjur melayu banter. Jebule Dimah lagi lunga. Ya wis, Laras bali. Duh, Laras ngliwati ibu-ibu kae meneh. Laras banjur mlayu. Nanging ora weruh ana watu. Kinten-kinten kaya napa nggih? Niku kesandung. Kesandung. Ya, napa nggih? Bejane Laras ora tiba. Nanging Laras diaru-arui. Cah ayu kok meneng wae. Laras sedih tur mangkel. Apa kudu matur nderek langkung? Sesuke Laras pengen banget dolan. Ning dheweke bingung. Laras isih-isin matur nderek langkung. Ya wis, Laras banjur gladen matur nderek langkung supaya bisa dolan. Nderek langkung. Nderek langkung. Nderek langkung. Nggih, monggo. Simbah guyu. Laras gladen terus. Nderek langkung. Ana Dimah. Laras banjur gladen karo Dimah. Gladen apa? Nderek langkung. Nderek langkung, nggih. Dina candhake Laras wani dolan maneh karo kanca-kancane. Nanging
Waktu petukan karo uwong-uwong, laras isin meneh. Laras tetep arep jajal. Lah, kae ana ibu-ibu. Laras matur, "Ndek, amarga kesuwen, kanca kancane nyambung langkung." Banjur kabeh padha ngguyu kemekelen. Nah, ceritane sampun rampung. Niki wau bab napa? Nderek langkung. Mas Bagus nate matur nderek langkung? Nate, Bu. Pas nopo? Wonten tiyang sepuh. Nggih leres. Nah, mekaten cerita nderek langkung. Nah, kira-kira begitu, Mas Bagus. Tadi kan kita sudah mulai dari bacakan cerita, membacakan judul, terus baca di dalam ada interaksi, terus intonasi juga harus. Betul, beda-beda kan tadi ya. Bedakan. Langkung, derek langkung. Nah, seperti itu. Jadi sepanjang membaca itu kita membaca sesuai suasana. Ketika selesai membaca, ada diskusi. Ada kan tadi saya tanya, Mas Bagus pernah itu untuk apa? Menghubungkan antara buku dan pengalaman anak. Pernah nggak anak-anak merasakan hal yang sama atau menghadapi situasi yang sama? Nah, ini yang kemudian membuat diskusi dari proses read aloud itu menjadi panjang. Ketika apa yang ada di buku kemudian kita bahas bersama anak-anak. Itu seputar membaca nyaring, Mas Bagus. Ya, terima kasih Ibu ini. Mau dipraktekkan nggak ini nanti? Iya dong. Iya. Sebelum kita mengakhiri wawancara kali ini, ada kata penutup yang akan disampaikan? Ya, baik Mas. Saya mencuplik apa yang disampaikan oleh Albert Einstein. Kalau kalian pengen anak yang cerdas, bacakan buku. Kalau pengen anak yang lebih cerdas, bacakan lebih banyak buku. Juga kalau kita ke Gratama Pustaka ya, itu kan ada moco iku sawijining laku tumuju gapuraning ilmu. Jadi ketika kita proses membaca ini, membacakan buku untuk anak ya, saya rasa juga membawa kita untuk mengajak anak-anak ke sebuah ilmu dan pengalaman yang baru. Itu Mas Bagus, terima kasih. Sobat Pustaka, demikianlah wawancara dengan sosok yang sangat inspiratif kali ini, yang telah berbagi tips-tips dan pentingnya read aloud. Semoga di video kali ini bisa menambah wawasan kita dan dapat melestarikan bahasa Jawa untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta. Tunggu kami di video selanjutnya. Salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya.